3 orang dulu ya, dari sebelah sana satu orang. Silakan Pak, nanti tolong nama dan dari mana ya, lalu pertanyaannya. 3 orang, baru 2, satu lagi. 1, 2, 3 ya, berdiri Bu. Oke. Yang depan tadi, oke. Belakang sana Pak, oke, berdiri. 5 dulu ya, karena 5 penanya. Baik, 5 penanya dulu, tolong sampaikan namanya, dari mana, dan apa pertanyaannya. Oke, silakan satu persatu. Ya, terima kasih buat teman-temanku. Aku ambil waktu 1 menit. Pertanyaannya dulu ya, satu lagu yuk. Mosi hola hola hello hello. Kita bangkit berdiri biar kita. Aku ambil waktu 1/2 menit sebelum aku tanya 1 pertanyaan. Boleh ya? Mosi. Gerakannya pasti tahu ya. Yo, 1, mosi. 1, 2, ya. Mosi hola hola hello hello. Apa kabar? Mosi hola hola hello hello. Apa kabar? Mosi hola hello. Apa kabar? Mosi hola hello. Apa kabar? Terima kasih. Ya, saya mau tanya satu aja, karena ini bermasalah di gereja saya. Sebelumnya saya perkenalkan, bagi yang belum kenal, nama saya Jackson Purba. Saya dari Resort Gunung Menakut, distrik 5 ya tentunya. Saya guru sekolah minggu di kelas kecil, di kelas besar Ibu, karena saya ngajarnya di pedalaman hanya 28 anak sekolah minggu. Jadi kami hanya berdua. Kita rolling, sebulan saya di kecil, sebulan saya ada di besar. Jadi saya punya anak itu namanya Adit, umurnya 3 tahun. Setiap ke sekolah minggu dia harus saya gendong. Jadi saya susah. Kenapa? Karena dia menangis. Jadi ketika saya gendong baru dia diam. Pertanyaan saya dengan yang Ibu terangkan tadi, bagaimana caranya untuk mendiamkan? Jadi selama ini saya ada trik, saya bawa permen. Jadi setiap minggu saya harus bawa permen. Efeknya sekarang dia sudah giginya sudah habis. Jadi saya kena disalahkan orang tuanya. Terima kasih, mungkin Ibu bisa kasih solusi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jackson Purba. Yang kedua tadi Ibu dari sini ya. Jangan ajak nyanyi lagi ya, langsung pertanyaan. Saya penyanyi, saya nggak ngajak nyanyi. Iya. Makasih. Saya Mas Taulina Saragi, Situa Mas Taulina Saragi dari Medan Barat. Tahun ini di gereja kami sudah diputuskan untuk menangani per kelas. Selama ini saya rolling bisa di kelas kecil, sedang atau besar. Jadi tahun ini Tuhan percayakan saya di kelas besar dengan catatan kata Heni. Saya jadi bertanya dalam pikiran saya, khusus untuk menangani anak remaja. Kalau kita sering sentuh, mereka juga akan menarik diri. Kalau sering kita komentari, mereka akan membatasi diri. Namun yang menjadi patokan kami untuk lebih mendekati hanya berdasarkan mungkin salah satunya ketika mereka sudah lama tidak beribadah. Nah itu mungkin ini butuh, kalau kami selalunya di pastoral, dikunjungi. Kenapa sudah lama tidak datang ke sekolah minggu? Belakang ini ada satu anak sekolah minggu saya, yang anak yatim piatu, perempuan SMP kelas 3. Saya melihat absensi dia sudah sekian lama tidak ke gereja. Ternyata setelah saya datangi ke rumahnya, saya tahu dia ada beban karena salah satu mengenai ekonomi. Dia sempat datang kepada kami beberapa guru sekolah minggu meminta tolong untuk membantu karena dia mau ujian. Kakak tolong aku mau ujian, bantu aku sekian ratus ribu. Kami kasih. Rupanya mungkin secara beban psikologi karena belum terbayar, dia takut walaupun tidak terucap. Apakah salah satu masalah-masalah seperti ini yang bagian dari kami guru sekolah minggu untuk kami konseling?
secara psikologi dia mungkin akan merasa rendah diri, tidak berani, padahal hak dia loh untuk mendapatkan firman Tuhan. Tetapi karena situasi dia, bagaimana caranya biar bisa lebih dekat, dia percaya kepada kami, khusus di kelas remaja, bahwasanya kami mendukung dia, sehingga dia tidak lari dari apa yang seharusnya dia dapatkan atau hak yang seharusnya dia terima. Itu yang kedua. Yang kedua, bagaimana menjadi konselor anak, Kakak Heri, jika kami sebenarnya guru sekolah minggu nggak semua memiliki latar belakang psikologi anak. Kadang untuk bisa mendekati anak juga nggak semua mampu. Masing-masing kan punya karakter, masing-masing punya cara. Tetapi adakah dasar umum tadi memang ada dibilang Kak Heri mencintai anak, menganggap dia mengatakan dia berharga, tapi ketika di situasinya kita akan kalah dengan keadaan itu. Itu yang untuk sementara boleh jadi pertanyaan. Terima kasih. Di kelas besar ya. Oke. Yang ketiga tadi sebelah sana, ya silakan Bu. Oke, halo Kak. Nama saya Sari dari Resort Medan Barat. Ya, ini menarik sekali ya masalah Hasun. Jadi sebenarnya seperti ini, ada dua pertanyaan saya Kak. Yang pertama tadi menarik sekali bahwa untuk mendisiplinkan anak-anak itu sebenarnya kita melihat dulu si anak ini apakah memang perlu disiplin secara fisik atau yang tadi secara emosional. Cuman yang menjadi kebingungan mungkin sebagai guru sekolah minggu kelas kecil itu adalah dan bukan hanya guru sekolah minggu tapi mungkin sebagai orang tua di sini. Sejauh mana gitu kita bisa mendisiplinkan anak secara fisik gitu. Karena kan apa ya, maksudnya takutnya nanti jadinya embel-embel penganiayaan anak gitu. Kemudian yang kedua sih Kak untuk anak remaja gitu. Nah kalau untuk anak remaja ya mungkin berkaitan dengan apa yang dikatakan Kak Masa tadi barusan, bahwa mereka itu mungkin kita kalau terlalu dekat sama mereka, kadang mereka yang jadi kebablasan. Tapi kalau kita mencoba untuk sedikit disiplin, itu mereka jadi yang sulit untuk dekat secara emosional kepada kita. Dan mungkin Kakak boleh kasih tips ke kita, gitu, insight, bagaimana sih sebenarnya kita harus berhadapan dengan anak remaja. Khususnya kalau kami anak sekolah minggunya ada sampai ya, kelas 2, kelas 3 SMA juga masih ada. Nah kalau mereka ini kan kalau kita terlalu keras, mereka oh ya udah ikutin aja. Tapi apa yang kita sampaikan akhirnya nggak masuk, jadi seperti formalitas ke gerejanya. Nah kerinduan kita kan kita punya hubungan yang dekat dengan mereka, tapi kadang-kadang kita kebablasan, akhirnya mereka udah Kak seperti itu. Jadi mungkin Kakak bisa kasih beberapa tips seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada dua lagi tadi, yang ibu satu bapak lagi di belakang. Oh oke Pak, ya Pak. Ya terima kasih. Nama saya Joe, saya dari Kalimantan Timur. Ya, mungkin ini curhat sedikit Kak Heri. Ya, ya pertanyaannya curhat gitu loh. Ya. Oke, masalah kami di Kalimantan adalah ada banyak sekali ibu-ibu yang masuk di dalam kelas. Nah ini sudah berbagai cara kami buat bahwa supaya ya untuk melatih juga anaknya supaya mandiri begitu, jadi nggak usah didampingin orang tua. Nah ternyata orang tuanya ini juga tidak mau tahu. Yang masih didampingi usia berapa? Usia 2 tahun. Ya. Tapi nggak tahu, mungkin itu tekniknya orang tua juga supaya bisa ikut sekolah minggu gitu. Jadi mungkin ada nggak tips dari Kak Heni untuk masalah ini supaya orang tua tidak ikut gitu Kak? Karena bagi kami guru sekolah minggu sangat mengganggu konsentrasi ketika orang tua ada di tempat kita mengajar. Secara psikologi tadinya kita punya bahan, akhirnya bahan itu pun bisa hilang, punya gitu, karena ada yang diajar sudah senior gitu ya. Jadi mungkin
mungkin bisa dibagi Kak tipnya. Kemudian tadi kita pelajari tentang emosi ya. Untuk pada saat proses belajar mengajar, sering kita kehabisan kata-kata ya, karena si anak ini ribet sekali gitu, lebih banyak perbedaan mereka sekalinya daripada gurunya gitu ya. Memang sesuai tema kita di kreatif, mengucapkan gampang sekali ya, jadilah guru sekolah minggu yang kreatif ini itu. Tapi prakteknya ketika kita berhadapan dengan anak ini bisa hilang begitu Kak. Jadi tolong dibantu kami bagaimana jangan jadi guru-guru yang emosional mungkin ya, karena baru usia 2 tahun juga. ya untuk kelas dewasa juga Kak, apa kelas besar ya, jadi untuk kelas besar kita menjelaskan, kadang juga sering juga mereka menjelaskan ke kita gitu, jadi bingung juga kita. Jadi di kreatifnya mungkin ada solusi-solusi gitu ya. Jadi ini pengalaman Kak ya, jadi ya mohon dijelaskan lah. Terima kasih. Belajar Jo. Iya. Satu lagi tadi ada satu orang ibu. Gak ada? Oke, ya berdiri silakan. Nah, supaya habis ini kita tutup pertanyaan lalu tolong mikrofonnya dikasih ke ibu yang berdiri di depan ini. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Kak Heni yang cukup ya. Nama Bu? Oh, nama saya Rosemary Dahaloho dari Resort Sidikalang, Kabupaten Dairi. Iya, kakak begitu ya hebat di dalam psikologi anak, dalam ya pendidikan anak. Kami sangat bangga, terkhusus saya. Saya pribadi adalah sebagai guru dan pengurus sekolah minggu. Di sekolah minggu kami, kalau waktu dari awalnya itu digabung kelas besar dengan kelas kecil, tapi waktu cerita dibagi, hanya waktu cerita dibagi dengan 3 kelas. Ketika bernyanyi bersama-sama digabung kelas kecil, kelas yang sedang dan besar, ya kami sering merasa kewalahan karena anak-anak yang besar ini ya kita berusaha membuat mereka supaya bernyanyi, tapi sangat sulit untuk bernyanyi ya. Yang justru anak kecil dan yang sedang itu dengan semangatnya kita buat gerakan, mereka bergerakan. Tapi kalau anak yang besar ini, apalagi laki-lakinya, tidak mau bernyanyi, ya katakanlah kalau bergerak mungkin karena sudah agak besar, sudah ada yang kelas 1 SMP dan kelas 2 SMP atau kelas 6 agak enggan dengan perempuannya, tapi minimalnya bernyanyi kan boleh. Inilah yang menjadi kesulitan kami dan saya secara pribadi. Gimana ya tipsnya supaya mereka itu bisa dengan semangat bernyanyi, karena mereka pada umumnya laki-laki ini hanya asik dengan bermain. Memang kita sudah sarankan di gereja itu bukan untuk bawa mainan, mereka ada kelereng, main-main gambaran. Mereka lebih sering asik memegang itu daripada bernyanyi. Barangkali ada tips yang kakak berikan untuk kami. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat kecanggihan gadget sekarang, ya, saya juga memiliki anak yang masih kelas 2 SMP dan kelas 6 SD. Yang kelas 6 SD ini masih sekolah minggu, dan yang kelas 2 SMP masih baru semester inilah tidak sekolah minggu. Ya, artinya pengamatan kita sebagai orang tua juga termasuk sebagai guru sekolah minggu tentu tidak lari dengan bagaimana kalau kakak tadi terangkan di situ, bagaimana pengalihan perhatian anak itu, ya maunya tidak hanya menggunakan gadget setiap waktu. Kalaupun memang kita buatnya kegiatan siswa ini ada waktu les, ada waktu ini, tapi kadang ya dia lari-lari pulang les atau pulang sekolah hanya untuk mengejar HP, main gadget, main game di rumah.
Dan itu dilakukannya sebelum masuk les. Bahkan masuk les sering, ya kalau kita tidak di rumah, jam 4 masuk les, jam 4 dia berangkat dari rumah, lupa karena main gadget ini. Kadang kita tidak di rumah, ya kita telepon, barulah ini. Dan mungkin anak yang lain pun tidak ada obahnya yang seperti itu. Pertanyaannya Bu, Iya, pertanyaannya, gimana tipsnya ya untuk mengalihkan perhatian anak ini supaya tidak selalu asik dengan gadgetnya? Terima kasih. Baik, ada 5 penanya ya. Kita akan mulai dari yang pertama, Pak Jackson Purba. Itu sudah ada pertanyaannya, silakan. Terima kasih untuk antusiasnya bertanya ya. Nah, langsung saja untuk Pak Jackson ya. 3 tahun ya Pak. Udah pindah, ya bisa cari mandu. 3 tahun maunya digendong aja ya Pak. Jadi bikin ganggu kalau kita mau cerita ya, betul ya. Terus maunya kalau dikasih komen berhenti ya Pak nangisnya. Oh enggak juga, kecuali digendong. Oh, enggak lah, masa gara-gara parfum. Anak ini cuma 1 anak kan yang begini ya, satu-satunya ya. Apakah anak ini orang tuanya lengkap dengan berfungsi sebagaimana mestinya ayahnya? Jadi ada kemungkinan biasa anak seperti ini dia kehilangan figur seorang ayah, figur ayahnya. Nah, kemungkinan besar ayahnya tidak memberikan kebutuhan ini, makanya dia nempel kepada bapak yang mungkin dia anggap bisa memenuhi kebutuhan itu. Itu sebenarnya akar masalahnya di sana. Cuma nggak tahu ya, saya nggak tahu kan ininya. Nah, solusi praktisnya Pak, sementara adalah ya bapak gendong. Sampai kapan? Ada batasnya. Kalau iya. Soalnya masih 2 tahun ya Pak, soalnya ini masih 2 tahun. Dan diajarkan gini Pak, pelan-pelan ajarkan bahwa selama Mister ngajar, kalau dia udah tenang ya, bisikin aja. Kalau sudah tenang, kalau masih nangis memang susah, memang pasti dia nggak akan menyenangkan kita. Bisikan ke dia, kamu akan tetap di sini, samping. Kamu boleh liatin. Jadi diajarkan, mulai pelan-pelan dilepas bahwa dia tetap ada. Pastikan bahwa dia tetap ada bersama kita, tetapi tidak digendong. Boleh duduk dekat kita. Boleh duduk dekat kita. Kalau kita ngajarnya sambil jalan-jalan, boleh liatin. Dekat aja duduk di depan, teman-teman di sini dia boleh duduk di samping. Tapi kalau kita ceritanya sambil duduk, ya boleh jadi kita panggung sementara ya Pak, jangan biasakan seterusnya Pak. Setelah itu usahakan tetap dia harus duduk sendiri. Karena ternyata udah usianya 3 tahun. Nah iya, kalau gede biasanya nggak mau sih duduk. Oke Pak, kira-kira gitu ya. Kakak-kakak ini dong. Ya biasanya sebuah masalah itu dari orang tua. Dan ini anak keempat ya Pak. Anak keempat ada kemungkinan memang sudah mulai diabaikan. Sudah mulai diabaikan, biasanya begitu kejadiannya. Ya kan biasanya anak keempat udah yang anak pertama pusat perhatian. Anak kedua harus diperhatiin. Ketiga, keempat biasanya sudah mulai
dan perhatian yang kurang, kemungkinan besar. Nanti coba ditelusurin aja. Tapi prinsipnya adalah anak-anak itu perlu konsistensi. Jadi perlu diajarkan sendiri supaya dia tidak mengganggu kita. Terus bagaimana dengan orang tuanya? Orang tuanya coba diajak ngomong dan coba kalau memang orang tuanya tidak masalah ya Bang, orang tua tidak masalah, ada kemungkinan anak ini ngerjain kita. Bisa ada dua nih, ya memang dia butuh, kedua dia ngerjain kita. Ya enak digendong, enak dapat permen, enak dapat ini. Nah harus diselidiki Pak, kasus kasusnya harus diselidiki. Ini karena kebutuhan, kalau kebutuhan kita penuhi dan tetap kita disiplinkan dia untuk latih dia untuk hidup sendiri. Tapi kalau memang sebenarnya dia tidak ada masalah apa-apa, hanya manja, harus tahan Pak. Biasanya 3 minggu sampai 4 minggu dia udahan. Tahan untuk anak ini tetap menangis. Jadi biarkan anak ini menangis tapi tidak mengganggu kelas. Tapi susahnya Bapak cuma sendiri ya, nggak ada asisten, nggak ada yang bantu. Ada perempuan. Nah kalau ada perempuan dan memang kita lihat kebutuhan anak ini ternyata memang sebenarnya hanya disiplin, silakan coba yang temannya ini mengambil alih. Nangis anak ini biasa tidak akan lebih dari 3 minggu. Nah coba bisa dicoba. Biasanya anak tidak akan lebih dari 3 minggu. Karena begitu dia nangis dia dapat, begitu nangis dia dapat. Jadi ada coba kita harus latih bahwa kita coba. Kalau di sini itu bisa 3 kali Pak, 3 minggu betul-betul biasanya udah kok dia tahu. Karena anak-anak ini kan tadi rutinitas yang saya bilang kan, dia rutin. Jadi ketika saya nangis, saya nggak dapat, dia akan belajar, oh gue nggak dapat kali ini, saya nggak dapat tuh. Saya ketika nangis, saya dapat permen. Ketika saya nangis, saya tetap digendong. Ya sudah polanya begitu, apalagi dari 7 bulan. Selalu polanya tidak, selama saya nangis, saya dapat. Jangan Pak. Oke, nanti ya, nanti saya bisa kasih tips lagi ya Pak ya. Oke, ini kita mau lanjut dulu atau nanti kita dulu? Saudara-saudara, karena waktunya sudah lewat 15 menit sebetulnya dari jadwal, jadi minta maaf yang 4 orang penanya belakangan tadi ya. Kita lanjut sesi kedua nanti ya. Kita break dulu, snack dulu. Berapa menit waktunya Pak? 15 menit. 15 menit. Jadi kita balik lagi di sini pukul 10.15. Oke, silakan ke tempat snack dan snack. Ya kakak-kakak, jangan ada yang ke kamar ya, kita breaknya. Dan apalagi perlu ekonomi tadi ini cukup sama dengan Bu Sari ya, tentang remaja juga nih ya. Ini sekalian saya jawabkan bagaimana menangani anak-anak remaja. Anak-anak remaja, penanganan yang paling efektif adalah tetap pendekatan individu. Tetap individu. Sebenarnya kecil pun semua sama, pendekatan anak-anak semua individu. Ada kalanya memang secara global, secara luas, tetapi tetap efektif pelayanan kepada anak-anak maupun remaja adalah pendekatan individu. Bagaimana teknisnya untuk anak-anak? Kalau anak-anak kecil itu kan memang paling per minggu kita dekati satu untuk penginjilan itu jauh lebih efektif. Bagaimana remaja? Sama. Remaja gunakanlah anak-anak ini pasti kan sudah menggadget. Pasti belum menggadget. Kebanyakan pasti sudah bergadget dan mereka anak-anak sekarang itu pasti mainnya nolong. Ya kalau jamnya sudah waktunya kita memang dia tidak ikut cerita, nanti kita cerita secara pribadi. Tetapi kalau sudah di jam kegiatan, jam bermain, itu bisa kita tangani nggak apa-apa. Ya di kelas itu ketangani. Jadi anak-anak yang bisa nonjok temannya yang wah ngamuk dan nanti kita tangkap aja. Yang lempar barang ya, kadang-kadang main lempar barang, pencet tangannya sampai dia rasa sakit, sampai dia lepas. Wah, dia pasti nangisnya. Kita hanya katakan dengan tegas, bukan teriak. Sakit, kamu sakit tahu. Tapi kamu tidak bisa lempar-lempar barang sembarangan. Suara kita harus tegas. Jangan kita bilang sakit ya. Nggak bisa begitu. Dia nggak tahu kapan kita marah, kapan kita ngomong jadinya. Ekspresinya nggak pas. Nanti kalau dia sudah tenang, oke, jangan lupa dipeluk. Anak-anak kecil, kelas kecil masih butuh pelukan sebagai konfirmasi. Karena dia takut sekali kita marah sebenarnya.
katakan, kakak sayang kamu, kakak mau kamu jadi anak baik. Ya, kurang lebih tipsnya seperti itu ya. Oke, semoga menolong nih. Ya, nanti kalau kan nanti lanjut lagi di pertanyaan berikutnya ya. Pak John ya, bagaimana ibu-ibu yang masuk kelas ya? Saya ngajak abang ikut ibadah kan sebenarnya. Ya kan triknya begitu emang. Jangankan di Kalimantan, Jakarta juga begitu sama. Ya. Terus bikin ribut lagi ya di kelas ya. Sebenarnya begini, kalau dia memang masih tidak ada ibadah berikutnya, emang dia harus terpaksa masuk. Untuk ibu-ibu usia anak-anak yang memang kelas masih dalam bayi gitu ya, usia 1, 2, dan 3, kita berdayakan mereka. Justru jadikan mereka asisten kita. Ya, sekali lagi kita partner orang tua. Kita bukan babysitter, kita bukan penjaga anak-anak mereka. Kita menjadi partner. Bagaimana kita ngajarin mereka, Bu, tolong anaknya digini-gini didudukin. Bu, anaknya tolong diangkat ya. Bu, tolong ini suruh dia aja sama orang tuanya. Terus gimana dia dengan firman Tuhan yang itu tadi saya bilang, siapkan kalau bisa kegiatan-kegiatan yang bisa diulang di rumah supaya apa yang dipelajari hari itu anak-anak diulang lagi di rumah oleh orang tuanya. Kita cuma 1 jam bersama anak-anak. Jadi biasakan, saya menghimbau sekarang ini, saya mau menghimbau dan kami melarang sekali bahwa bagaimana keterlibatan orang tua dalam menangani iman anak-anak ini, semua orang tua terlibat di dalamnya. Biasakan kita sebagai guru sekolah minggu kasih PR. PR-nya nggak usah susah-susah, cuma ngulang doang pelajaran. Pelajaran diulang selama seminggu apa ngelotok? Ini kasih tahu ceritanya apa, poin pelajarannya apa. Dengan demikian sebenarnya kita sedang melatih juga orang tua tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan-jangan orang tuanya bertumbuh dari pelajaran firman Tuhan sekolah minggu. Itu akan menolong sekali. Misalnya anak-anak harus taat ya pada orang tua, misalnya gitu. Demikian juga seperti kita taat kepada Allah. Coba diulang seminggu, orang tuanya ngajak, kenapa orang tuanya sendiri masuk? Iya, itu nggak taat pada itu juga taat kepada Allah. Dan dia kan juga harus taat kepada Allah. Ini adalah kebenaran-kebenaran yang satu rumah nanti bisa bertumbuh. Itu sebabnya biasakan kita akan merasa kepusingan sekali kalau kita merasa kelas ini hanya kelas kita. Tapi coba libatkan orang tua. Kalau di dalam kelas, sekali lagi jadikan mereka asisten kita. Jadi supaya nggak mengganggu kita juga gitu. Oke Pak, sedikit membantu. Yang terakhir ya, bagaimana kelas kecil nyanyi dan kelas besar ya. Penyakit di seluruh gereja segala abad, segala tempat kayaknya. Memang kelas besar itu anak-anaknya ya, memang susah banget emang suruh nyanyi. Bukan ini semalam udah ada sesinya nih tentang ujian. Lebih baik kalau saya sih lebih milih memang sebenarnya kalau memungkinkan kelas kecil dan kelas besar tidak digabung untuk ujiannya. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, ketika bagi kelas cerita, yang kelas besar menyanyilah dahulu sebelum mulai cerita firman Tuhan. Jadi yang nggak mau nyanyi pun dipaksa nyanyi di kelas. Biasa kalau udah di kelas dia nyanyi lah. Biasanya nyanyi. Kalau benar-benar nggak mau nyanyi lagi itu kan lagi ngambek kali. Biasanya kalau dalam kelas yang sepantaran kelasnya dia, biasanya mau menyanyi. Kalau sampai tidak mau menyanyi sekalipun, ya sudah urusan dia dengan Tuhan lah. Yang penting kita sudah melatih mereka. Nah, tapi gini, kelas besar itu perlu kreativitas juga. Kalau kelas kecil kan nggak usah diapa-apain, udah semangat banget. Udah gitu ya, udah senang banget. Tapi bagaimana dengan kelas besar? Kreativitas kita lah, misalnya dengan apa? Dengan variasi, ya, variasi. Terus misalnya dengan anak-anak itu kita bekali justru dengan kalau memungkinkan alat musik kecil, suruh mereka yang mainkan. Jadi kalau mau nyanyi, memuji Tuhan kan nggak mesti nyanyi juga kan? Bisa dengan alat musik. Tapi yang jelas hati dia tetap bernyanyi. Biasanya kalau dia bisa main musik nih, misalnya meskipun cuma botol aqua diisiin inilah beras, tapi dia bisa dengan beatnya dia kan ngikutin. Itu otomatis dia kan concern sebenarnya dengan lagu yang dinyanyikan. Ya, nggak usah terlalu susah hati, tapi bukan berarti memang diabaikan. Saya setuju.
ya usia kelas 5, 6, SMP 1, 2. Itu masa-masa memang yang nyebelin banget konsumnya nih. Mungkin karena memang dia udah gak nyaman juga karena pecah suara dan sebagainya sih. Dari kelas 5, 6 sebenarnya belum pecah suara, cuma mungkin moodnya dia, hormonal dia sudah kesana sih. Nah itu bisa kita bantu seperti itu ya. Kalau kita rasa dia nggak puas ya sebelum firman Tuhan nyanyilah 1-2 lagu supaya dia mempersiapkan hati dia. Gak usah terlalu kita jadi gurunya, gimana sih namanya, apa segala macam. Ya sudah, memang usianya mereka itu segala tempat, segala abad. Udah kayak pengakuan Imam Rasuli gitu ya. Kelas 5, 6, SMP 1 dan 2 memang masa-masa menyebalkan sekali untuk menyanyi. Gak tahu kenapa, begitu masa 1, 2, 3, 4 anaknya masih nyanyi, masih semangat. Begitu tuh merasa gede kali ya. Dia merasa gede, rasanya udah nggak level. Tapi percayalah, setelah itu mereka ini kok bakal bikin vokal grup segala gitu kok. Di SMP 3 makanya begitu fondasi dasar itu bisa kita letakkan dengan baik, nggak usah takut selanjutnya anak ini menjadi anak terhilang, enggak. Ya kita doakan dan kita aminkan bahwa tidak ada firman Tuhan yang berlalu sia-sia. Amin. Gadget, ya bagaimana solusi tentang anak-anak yang kecanduan gadget? Ini seminar cukup panjang ya, tapi tips gampangnya aja. Ya, perlu kedisiplinan bagi anak-anak ini, memberi waktu ruang kapan dia boleh bermain. Misalnya kita tetapkan 1 jam, dari jam berapa sampai jam berapa. Ya sudah, beri dia kesempatan itu bermain di situ. Lewat harus sama-sama disiplin. Jangan lupa, orang tuanya juga lupa. Cuma sampai jam 3 ya, terus kita kasihkan atau kita ketiduran atau kita kasihkan masak di dapur dan sebagainya. Itu anak ya asik-asik aja udah. Atau ya sama-sama main, boleh tadi saya di ya sama-sama main. Kalau biasanya para ayah ikutan main, nggak apa-apa, main sama-sama. Tapi ketika anak itu harus stop, usahakan kita pun jadi orang tua harus stop. Kecuali dibilang ini, kecuali memang dipakai buat kerja ya, apa boleh buat pakai buat kerja. Anak pun harus tahu bahwa papa bukan pakai handphone ini untuk main, tapi untuk kerja. Jadi harus jelas aturan main itu harus jelas. Oke, cukup membantu, kurang lebih begitu ya. Jadi kasih waktunya, tidak terlalu lama. Sebaiknya memang 1 hari 1 jam kalau memungkinkan. Tapi saya tahu sekali praktiknya tidak semudah itu. Ya mungkin bisa kita kasih 2 jam, tapi tidak dengan durasi 2 jam yang terus-terusan, tidak. 1 jam selesai, kita harus ingatkan 1 jam selesai. Nanti boleh main setelah les misalnya, atau setelah makan malam 1 jam. Setelah makan malam tuh enakan belajar sebenarnya sih, itu waktu paling efektif. 1 jam sebelum tidur misalnya, pokoknya dikasih janjikan itu dan didisiplin. Jadi anak ini pun dilatih untuk disiplin untuk waktu itu. Sama-sama deal. Nah, tidak dikasih waktu dalam 3 jam ya, atau 2 jam dengan waktu yang bersamaan, saya nggak setuju. Itu akan adrenalinnya cukup terpacu dengan gadget tersebut ya. Terus ada hormon ininya yang membuat kesenangan itu jadi kecanduan. Itu 2 jam terlalu lama. Mau 1 jam dijeda dulu, nanti 1 jam lagi. Uring-uringan biarin, tahan aja. Uring-uringan, disiplin itu anak-anak. Kalau kita membenahi anak-anak yang nangis, yang uring-uringan, kita konsisten, kita tegas, lewat deh. Paling lama seminggu kalau anak udah gede. Kalau anak kecil paling 3 hari. Dan kalau yang kecil-kecil ya nangis, bisa orang tua takut. Tenang Bapak Ibu, tidak pernah kasih tahu ke orang tuanya. Kita memang kalau jadi guru sekolah minggu, kita nggak bisa nenangin seperti itu. Anak nangis, kita serahkan ke orang tuanya, tolong diberikan. Bilang jangan diikutin, karena saya selalu bilang kepada, kalau saya bawakan kepada orang tua, anak nangis yang masih kecil-kecil nangis, jangan diturutin. Itu anak nanti nangis muntah, cuman muntah, nggak sampai mati kok. Nggak mati. Muntah yang bersihin. Nah sekarang tinggal kita mau anak ini benar apa enggak? Ya tenang aja, muntah, muntah, ya udah beresin lah, nggak usah muntah terus kita jadi naik darah. Muntah, ini ngapain juga? Tenang aja. Sekarang kita lagi nanganin anak kita kan? Nggak ada ceritanya, belum pernah ada laporan anak nangis sampai mati. Nggak ada. Nah bagaimana kita tahan atau enggak jadi orang tua? Pingsan. Nah cuman
kalau kita jadi guru jangan ya biarin anak sampai begitu, orang tuanya protes nggak dibolehin, sekolah minggu nggak bolehin anaknya. Ya terus bagaimana? Temenin aja, ada guru yang temenin, ya. Biasanya kalau sama guru sekolah minggu pun anak lebih sungkan dibanding sama orang tuanya. Oke, disiplin yang penting konsisten dan dilakukan terus-menerus yang sama. Jangan hari ini boleh sejam, besok 2 jam mainnya, ya jangan. Sejam, udah lakukan. Anak nangis, pertama begini nggak boleh, gitu ya. Tadi kata kayak si Pak Jackson ya, mana Pak Jackson? Jangan digendongin, pertama boleh, terus setelah digendongin nggak boleh. Kalau nggak boleh terus Pak. Kalau boleh terus. Yang banyak mana kita kan harus konsisten. Biasanya konsistensi itu benar ya. Anak kecil biasa hanya 3 minggu, 3 hari, 4 hari. 4 kali hal yang sama dia udahan kok. Dia tahu itu nggak boleh. Kalau kelas besar, anak-anaknya agak alot, ya, agak keras, agak keras kepala, seminggu dia biasanya tahu udahan kok. Sama orang dewasa bagaimana membangun kebiasaan, termasuk Bapak Ibu. Kalau yang saat teduhnya bolong-bolong, ya, bagaimana melatih saat teduh? Diperlukan 3 minggu konsistensi untuk menjadi bangun habit. Bagaimana merusaknya? Cukup 3 hari. Kita sebagai orang dewasa membangun habit itu perlu 3. Jadi kalau udah makin tua kan makin susah ya. Kalau anak-anak biasa seminggu. Kalau anak lebih kecil paling 3 hari. Itu pola-polanya sih. Ya plus minus ya. Plus minus itu bukan angka mati. Oke, kita masuk dulu ya materinya ya. Ini akan cukup membantu rasanya untuk beberapa pertanyaan yang tadi muncul. Tahapan konseling pada anak, ini juga sebenarnya tahapan pada orang dewasa sih sebenarnya sama ya. Pertama kali adalah kita harus mendengarkan. Yang kedua membangun jembatan. Yang ketiga membimbing. Ini polanya. Tidak mungkin kita bisa lompat dari mendengarkan lalu kita tidak pakai mendengarkan, kita langsung membimbing anak-anak mental. Nggak bakal didengerin oleh anak-anak, terutama anak kelas besar. Bapak lu udah SMP, SMA. Lu mau ngomong apa sih? Siapa lu sih? Emak gua aja ngomong begitu. Anak-anak lu nyolotnya gitu. Alah, ngomong begitu. Nah, sendiri gua nggak bisa lakuin. Nah, itu. Makanya saya bilang penting sekali untuk SMP, SMA. Makanya bukalah, bikinlah grup. Ya, pakai line gitu ya. Anak-anak bisa tahu itu membangun jembatan. Nah, bagaimana kita mendengarkan? Nah, ini 3 tahap ini akan kita pelajari. Mohon konsentrasinya karena saya akan bergerak lebih cepat. Nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas, boleh kita inikan ditanya jawab ya. Mendengarkan ya, tahap pertama. Mendengarkan adalah waktu yang tepat dan yang terhubung. Seperti apa? Ya, biasa kita ngomong, dengerin, matanya aja kemana-mana gitu ya. Biasa kita ngomelin seperti itu. Ya, bohong-bohong mendengarkan kita. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan? Nanti kita pelajari tahapan-tahapannya ya. Jadi kalau kita bisa mendengarkan mereka, ini bukan salah satu hadiah yang kita berikan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita bisa mendengarkan mereka ya. Pada dalam Alkitab, Alkitab dalam Yohanes 1 ayat 19 mengatakan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, yaitu siap untuk mendengar ya. Jadi mendengarkan adalah sebenarnya karunia rohani yang bisa kita pelajari dan terapkan kepada orang lain. Amsal 20 ayat 12 mengatakan telinga mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Jadi apakah kita bisa mendengar? Bisa, ya, bisa sekali. Ya, ketika anak-anak tahu bahwa kita mendengarkan, dia akan mempercayai kita dan aman bersama kita. Itu gunanya mendengar, ya. Dan jika kita menjadi seorang pendengar yang baik, anak akan lebih memilih untuk mengundang kita masuk ke dalam kehidupannya, dan anak juga bisa belajar dari teladan kita. Ini yang tadi saya bilang, kenapa di SMP SMA kita perlu membangun relasi, karena mereka harus membangun trust, kepercayaan. Bagaimana mereka percaya? Mendengarkan kita secara benar, ya, dan dia akan merespon secara terbuka dan penuh sayang kepada kita, karena SMP dan SMA. Mari kita sekarang pahami perbedaan antara mendengar. Cepetan. Kalau tadi tanya jawab, memang Pak Untung langsung aja to the point ya, karena waktunya nggak ada. Tapi kalau kita nanganin anak-anak jangan kayak gitu. Udah cepetan, kakak mau pulang, cepetan, lu mau ngomong, kamu mau ngomong apa? Cepetan lah. Jangan bawa. Enggak ya, mau anak-anak nggak, jangan begitu ya. Anak-anak nggak bakal mau ngomong. Ya udah, mau pulang aja bubar. Padahal butuh kita. Ya, ketika anak
Ketika seorang anak menceritakan masalah khawatirannya, jangan langsung memberikan saran. Sekali lagi, mendengarkan, ya, dan itu akan membangun jembatan. Beberapa pertanyaan yang dapat kita gunakan saat berkomunikasi dengan anak, ya. Apa yang ada dalam pikiranmu saat melakukan itu? Kamu mikirin apa sih waktu kamu mau melakukan itu tuh? Apa sih yang kamu pikirkan? Apakah terpikir olehmu ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Apa kamu sudah menebak kejadian konsekuensinya apa? Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Menurutmu apa yang seharusnya sudah kamu lakukan menyelesaikan masalah ini? Jika ada di posisi kakak, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk bisa dipakai untuk kita bertanya, menyelesaikan, membimbing. Tetapi sekali lagi nanyanya jangan interogasi kayak seperti polisi. Ya, apa yang ada di pikiran waktu itu kamu lakukan itu? Ya jangan gitu juga. Langsung dipakai kalimat. Biasakan kurang lebih pertanyaannya ini, tetapi biasakan pakai kata apa kepada anak. Jangan pakai kata mengapa, bagaimana. Itu susah sekali, abstrak buat anak-anak. Ya, coba deh di sini coba, buat kita sendiri deh coba. Lebih gampang jawabnya. Apa yang kamu dengarkan? Bahan apa yang sedang kita bahas? Bahan apa yang sedang kita bahas? Konseling anak. Coba bayangkan jawaban pertanyaannya adalah bagaimana kita mengkonseling anak. Penerang ini panjang kan? Apa yang bikin kamu lapar? Belum makan. Mengapa kamu lapar? Macam-macam mengapa kita lapar. Kalau apa yang membuat kamu lapar? Belum makan. Kalau mengapa kamu lapar? Pertanyaannya ya karena belum makan bisa. Karena lapar. Ya, biaskan jawabannya bisa kemana-mana. Kalau apa akan membuat anak-anak berpikir satu yang paling utama. Sebenarnya sama sih, kita juga gitu sih. Kalau ngomong mengapa sama bagaimana kan kita mikir apa ya. Tapi kalau ditanya apa biasanya kita akan lebih cepat. Apa yang tadi kita makan waktu snack? Kue. Lapis. Itu udah panjangnya kan. Tapi pasti kita langsung utama apa? Kue. Lapis. Mengapa kita makan kue? Nah itu yang berikutnya. Mengapa kita makan? Disuruh panitia. Terus apa lagi? Kita lapar, makanannya enak, itu banyak kan? Tapi poinnya nggak dapat. Poinnya kita cuma tahu doang sih. Tadi snack ngapain? Sebenarnya gitu kan? Makan apa? Kue. Mau kue apa ya terserah deh. Tapi kan poinnya kita dapat makan kue. Jadi kalau bicara pada anak, kuncinya adalah biasakan pakai kata apa. Ya, apa yang bikin kamu nangis? Apa yang bikin kamu nggak suka? Ya, biasakan pakai kata apa. Apa yang bisa kakak perbuat buat kamu? Kamu maunya kakak apain kamu ini sekarang? Ya jadi apa-apain kak. Kalau kamu jadi kakak, mestinya gimana? Ya, ini kalimat-kalimat, ini pertanyaan, nggak mesti baku seperti ini, tapi kurang lebih ini yang bisa kita sampaikan. Ya, ada semua di buku, di bahanmu ada, ya. Dan kenali bahasa tubuh anak saat berbicara. Anak yang ngangguk-ngangguk kepala doang, dilihat dia benar-benar ngangguk benar atau ngangguk sebel. Ya, kadang-kadang iya. Itu apa? Apa? Nanti ya setuju ya, bahasa tubuh anak ya. Anak yang buru-buru memalingkan wajah ke arah tertentu, kita masih lihat kenapa dia nggak mau lihat kita. Kadang-kadang ngomong nih dia langsung begini, dia ngomong lihat kita. Apa yang bisa kita tangkap di situ? Dia kan? Dia nggak suka. Dia nggak suka kebanyakan ya. Atau dia menyembunyikan sesuatu. Anak tersebut sipul.
Ngeremehin kan? Ngeremehin apa yang terjadi. Video bawa anak sedikit bergetar. Engkel dia. Apa? Takut. Takut karena mau nangis. Pertama biasanya dia ada sesuatu, takut, ada sesuatu kalau di video bawa yang bergetar. Anak bicara dengan suara keras dan kasar. Bahasa apa, marah ya. Emosi ya. Anak berkata dengan suara pelan dan monoton. Kenapa? Ada dirahasiakan? Enggak. Bukan, kurang tepat. Anak berkata dengan suara yang pelan. Iya, emang gitu. Asal nggak mau, dia cuma bilang ya sudahlah, gue nggak minat. Nggak peduli dia. Nggak peduli, bener Bu, nggak peduli. Cuma nyenengin kita doang, cuma dia cepat selesai lah gitu. Nah kita harus kenali bahasa tubuh anak ya. Anak tiba-tiba melalap matanya lebar-lebar. Terkeju, gerem. Ada perkataan kita yang dia harus mencuri. Makanya begitu ya. Biasanya kan reaksinya seperti itu. Tapi ini kurang lebih seperti itu. Kita bisa lihat reaksi anak sama kita kenali dulu pribadi anak seperti apa. Ya, karena anak kita harus kenal. Reaksi yang sama mungkin tidak separah, mungkin pesan sama, tapi tidak separah yang disampaikan oleh anak ini atau anak lain. Ya. Anak terus keluar memandang ke bawah ketika berbicara dengan Anda. Ada yang disimpannya itu. Dia belum mau Terbuka. Ya. Dia kunci Dia kunci. hidup dia. Dia pasang tembok selebar-lebarnya. Mau dia mau Mundur. bukakan. Ini yang agak sulit ya. Jadi kita bisa katakan kalau mau bicara, nanti lain kali ya kita bicara lagi, terus pegang pundaknya. Sudah, karena kita udah sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi ya. Jangan paksa ngomong, bakal begitu. Paksa ngomong, yang ada dia sebel. Ya. Terus anak berbicara dengan nada suara yang menahan diri atau ragu-ragu, itu udah jelas karena ragu-ragu. Anak menguap selama percakapan berlangsung. Pernah nemuin? Anak diajak ngomong. Sama. Apa pesannya? Bosan. Bosan. Anak angkat bahu. Gerah dia rasanya. Bukan Bu, bukan gerah. Apa? Masa bodoh atau juga bisa. Gue gak mau. Gue gak mau terusin lagi nih. Aku udah gak mau terusin lagi. Tahu? No problem. Tahu? Pasti jawabannya kalau ditanya ke Bang, kan mama angkat bahu tau kan? Gak tahu. Tahu. Iya, karena memang dia gak mau. Sama seperti sebenarnya sama yang nunduk. Cuma dia gak mau jawab. Nggak peduli dia. Gak mau. Makanya ketika kita nanganin anak-anak gak cukup satu kali. Ya, gak cukup satu kali, kita harus bangun relasi, bangun jembatan itu tadi ya. Apalagi anak-anak remaja ya. Anak kecil biasanya 2 kali udah ketemu lah. Apalagi ada permen, udah ngali deh. Nih saya pernah ditegur juga sama orang tua, disamperin. Kenapa tahu nggak? Kan anak-anak kelas 1, kelas 2 kalau nggak salah. Karena ini gitu kan, ini anak cerita panjang lebar malah cerita. Dia cerita lalu sebenarnya bukan saya langsung sih, ini konselor teman saya yang nanganin. Dia itu tuh anak cerita, maksudnya dia cerita tentang rumahnya, terus dia tanya setiap rumah ada TV, setiap kamar ada TV, ada AC, terus dia cerita lagi ada mobil. Dia sampai rumah dia cerita sama mamanya kalau di sekolah ada guru baru, nanyain tentang AC, tentang mobil, tentang rumah, kita kayak apa. Saya disamperin, Bu, emang ada guru baru yang nanyain aset kita. Setiap anak ditanyain punya aset apa aja, properti apa aja. Kok sampai nanyainnya punya harta apa aja? Saya kaget, masa? Ini udah gak nyambung. Anaknya sendiri yang cerita, tapi itu anaknya cerita orang tuanya udah belingsatan. Saya belum telusuri lagi sih, saya curiganya ini adalah penerima beasiswa. Ketakutan ketika anaknya cerita bahwa di rumah, di sekolah ditanyai tentang punya apa aja. Ya kalau misalnya nggak ada apa-apa ngapain juga kamu ketakutan? Kan gampangnya kan gitu kan? Saya lagi curiga ini ibu jangan-jangan salah satu penerima beasiswa gitu. Terus jadi ini anak kan jujur kan, ketika udah nyaman ngomong, dia ngomong deh semuanya, dia ngomong aja. Nah terus dia ngomong sama mamanya,
kalau di sekolah ada guru baru. Dan saya juga langsung ingetin teman saya sih yang jadi konselor itu, saya bilang hati-hati loh. Ini jadi bisa salah loh, ini jadi itu iya ya, kita nggak kepikiran ke sana ya. Nah ya oke, kita nggak pikiran apa-apa. Cuman orang tua yang punya agenda tersendiri, otomatis ada kalimat-kalimat yang tersembunyi kan. Nah itu gunanya kalau kita buku sekolah minggu, enaknya adalah pembesukan. Kita besukin, datang ke rumahnya kunjungan. Kita tahu hidup anak itu kayak apa sebenarnya. Ya. Anak meremas-remas tangannya, memegang kursi erat-erat, berarti ada apa? Ketegangan ya. Terus anak bergerak nggak teratur. Wah, udah nggak betah dia ya. Napas tangan bergerak tidak teratur. Marah ya, kadang-kadang dia marah, masih emosian. Terus anak terus memegang kerang baju. Nah ini ada ketidaknyamanan ya. Anak duduk dengan malas di kursi. Anak tidak henti-hentinya menggoyangkan kakinya. Ini ada kecemasan biasanya. Ya ada yang tidak nyaman. Biasanya, kecuali anak ini memang anak hiperaktif. Kalau anak hiperaktif ya udah pasti nggak bisa diam, udah pasti nggak betah, udah pasti goyang-goyang. Ya udah jangan dikategorikan ini. Kalau bisa bilang, ini anak nggak nyaman nih kayaknya nih, penuh kecemasan. Padahal bukan, anaknya memang udah emangnya aktif, mesti goyang nggak tahan. Nah kalau nanganin anak-anak yang aktif dan dia suka nyaman sama kita, biasanya dari sudah tahu tentang diri dia. Bu, bentar ya saya lari dulu. Biar dia lari dulu, dia balik lagi. Dia nggak bisa tenaga. Ya, ini anak-anak kebutuhan khusus, anak-anak hiperaktif dan sebagainya, kita perlu tahu kondisi dan kebutuhan dia. Jangan minta saya ngomong sekarang soal ini, nanti bisa 3 sesi lagi. Tentang membimbing, ya. Setelah kita bisa mendengarkan, kita bangun jembatan, baru bisa kita membimbing. Gak bisa bypass ke sini. Ya, anak lebih suka mendengarkan nasihat bila kita melakukannya dengan pendekatan yang lembut, bukan dengan cara kekerasan atau ancaman. Dengerin nggak? Nggak dengerin? Ibu keluarin. Jadi keluarlah